Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat kepada Bapak Nur Irwansyah MPD, selaku dosen mata kuliah penelitian linguistik dan kepada teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai struktur dan sistem bahasa, kajian morfologi, fonologi, sintaksis, dan wacana. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Indri Anjari, Rizky Putri, dan saya sendiri Rosyanti Triwulan. A. Pengertian aliran struktural. Struktur adalah makna yang terbentuk karena penggunaan kata dan kaitannya dengan tata bahasa. Struktural muncul akibat hubungan antara satu unsur bahasa yang satu dengan unsur bahasa yang lain. Struktur terdiri atas segmen atau konstituen dari suatu tuturan. Sebaliknya, sistem terdiri dari unsur-unsur yang dapat atau tidak dapat mengganti salah satu konstituen dalam struktur. B. Latar belakang lahirnya aliran linguistik struktural. Yang pertama, munculnya aliran struktural di Eropa. Aliran struktural ini lahir pada awal abad 20 atau tepatnya tahun 1916. Tahun tersebut menjadi tahun monumental lahirnya aliran linguistik struktural, sebab pada tahun itu terbit sebuah buku berjudul Cours de Linguistique Générale, karya Saussure yang berisi pokok-pokok teori struktural yang juga sebagai pokok-pokok linguistik modern. Sebelumnya, teori linguistik belum bisa beranjak dari teori tradisional. Kehadiran karya Saussure ini benar-benar dirasakan sebagai suatu revolusi. Secara historis, gagasan-gagasan de Saussure dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, de Saussure berhasil membedakan kedua dimensi yang sebelumnya diabaikan pakar-pakar linguistik, yaitu dimensi sinkronik atau deskriptif dan dimensi diakronik atau historis. Kedua, de Saussure membedakan kompetensi linguistik penutur dengan peristiwa sebenarnya atau data linguistik atau ujaran sebagai long and parole. Ketiga, de Saussure menunjukkan bahwa setiap long harus dilihat dan dideskripsikan secara sinkronik sebagai suatu sistem unsur-unsur yang terkait, yaitu unsur leksikal, gramatikal, dan fonologis. 2. Munculnya aliran struktural di India. Munculnya aliran struktural di India jauh lebih awal dari munculnya aliran struktural di Eropa. Di India, aliran struktural lahir sejak 4 abad sebelum Masehi, yakni sejak lahirnya karya Panini yang berjudul Vijakarana. C. Karakteristik aliran struktural dan analisis bahasa dalam linguistik. Yang pertama, berdasarkan pada paham behaviorisme. Proses berbahasa merupakan suatu proses rangsang tanggap atau stimulus-respon. Stimulus ada kalanya berupa ujaran, isyarat dengan gerakan anggota badan atau gestur, dan ada kalanya berupa situasi. 2. Bahasa berupa ujaran merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa ujaran saja yang dapat disebut bahasa. 3. Bahasa berupa sistem tanda. Berkaitan dengan ciri tanda, bahasa pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua unsur, yaitu signifi dan signifian. Signifi adalah unsur bahasa yang berada di balik tanda yang berupa konsep di dalam benak si penutur, sedangkan signifian adalah unsur bahasa yang merupakan wujud fisik yang berupa tanda ujar. Keempat, bahasa merupakan faktor kebiasaan. Ciri bahasa merupakan faktor kebiasaan ini dipertentangkan dengan ciri teori transformasi yang beranggapan bahwa bahasa bukan faktor kebiasaan, melainkan berupa faktor warisan atau innate. Kelima, kegramatikalan berdasarkan keumuman. Bentuk dan struktur bahasa yang sudah biasa dipakai atau yang sudah umum sajalah yang dinilai sebagai bentuk yang gramatikal. Bentuk-bentuk yang secara kaidah sebenarnya betul, tetapi belum dipakai atau belum umum, maka bentuk tersebut terpaksa dinyatakan sebagai bentuk yang tidak gramatikal. 6. Level-level gramatikal ditegakkan secara rapi.
Level-level gramatikal mulai ditegakkan dari level terendah berupa morfem sampai dengan level tertinggi yang berupa kalimat. Secara berturut-turut, level atau tataran gramatikal tersebut adalah morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Selanjutnya, saya Rizky Putri akan menjelaskan slide berikutnya. 7. Analisis dimulai dari bidang morfologi. Analisis struktural memulai analisis dari bidang morfologi karena memang bidang inilah yang paling mendapat perhatian. NIDA tahun 1949 dengan karyanya Morphology, The Descriptive Analysis of Words, telah menjadi acuan bagi dunia morfologi karena sumbangan dalam meletakkan prinsip-prinsip analisis morfologi dengan data dari berbagai bahasa. 8. Bahasa merupakan deretan sintagmatik dan paradigmatik. A. Deretan sintagmatik. Deretan sintagmatik adalah suatu deretan unsur secara horizontal. Deretan sintagmatik ini terjadi dalam berbagai tataran fonem-fonem segmental secara sintagmatik, membentuk struktur yang lebih besar, baik berupa silabel maupun morfem. Prosede semacam ini dinamakan fonotaktik. Morfem-morfem dan sintagmatik membentuk struktural yang lebih besar, yakni kata. Prosede semacam ini dinamakan prosede morfologis. Kata-kata secara sintagmatik membentuk struktur yang lebih besar, yakni frase. Frase-frase secara sintagmatik membentuk struktur yang lebih besar, yakni klausa. Akhirnya, klausa-klausa secara sintagmatik membentuk struktur yang lebih besar, yakni kalimat. 3 prosede yang terakhir itu dinamakan prosede sintaksis. D. Deretan paradigmatik. Deretan paradigmatik adalah deretan struktur yang sejenak secara vertikal. Analisis bahasa secara deskriptif. Menurut aliran struktural, analisis bahasa harus didasarkan pada kenyataan yang ada. Data bahasa yang dianalisis hanyalah data yang ada pada saat penelitian dilakukan. Unsur historis sama sekali diabaikan. Analisis semacam ini bertolak dari pendekatan sinkronik. Semboyannya adalah describe the facts, all the facts and nothing but the facts. Artinya, mendeskripsikan kata, semua fakta, dan tidak lain adalah fakta. 10. Analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Analisis unsur langsung adalah unsur yang setingkat lebih rendah yang secara langsung membentuk struktur tersebut. Analisis unsur langsung, analisis bawahan langsung, ataupun analisis bawahan terdekat adalah suatu teknik dalam menganalisis unsur-unsur atau konstituen-konstituen yang membangun suatu satuan bahasa, baik satuan kata, satuan frase, satuan klausa, maupun satuan kalimat. Keunggulan dan kekurangan aliran linguistik struktural. 1. Keunggulan. Yang pertama, aliran ini telah sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Yang kedua, dengan adanya metode drill and practice, suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang akan membentuk suatu keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. 3. Kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah dipahami dan mudah untuk bisa diterima oleh masyarakat awam. 4. Level-level gramatikal mulai ditegakkan secara rapi, mulai dari level morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. 5. Aliran ini lebih banyak berpijak pada fakta, tidak pernah mereka-reka data. Yang kedua ada kelemahannya. Yang pertama, pada aliran struktural bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Level-level yang menjadi bidang garapannya sudah ditentukan secara pasti.
Sehingga, apabila di suatu saat ditemukan bidang yang terletak di antara keduanya menjadi kebingungan untuk menentukan wilayah, misalnya pada bahasa-bahasa yang bertipologi sintetik dan polisintetik. B. Metode drill and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tentunya sangat menjemukan. 3. Bahasa, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap yang berlangsung secara fisik dan mekanik, padahal manusia bukanlah mesin. 4. Menurut paham ini, jiwa seseorang dan hakikat sesuatu hanya bisa dideteksi lewat tingkah laku dan perwujudan lahiriah yang tampak. Namun, tidak selamanya setiap tingkah laku dan perwujudan lahiriah yang tampak dapat mencerminkan jiwa seseorang. 5. Kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah sekalipun dapat dinyatakan benar apabila sudah dianggap umum. Sebaliknya, kaidah yang benar tidak dapat disebut benar manakala belum umum dipakai. 6. Faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa, padahal sangat banyak kasus-kasus kebahasaan yang hanya dapat dijawab oleh kajian historis. 7. Opsi kajian terbatas sampai dengan level kalimat, sehingga tidak memungkinkan menyentuh aspek komunikatif. Bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan tuntutan bunyi-bunyi bahasa disebut fonologi, yang secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Menurut hierarki, satuan bunyi yang menjadi objek studinya, fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik biasa dijelaskan sebagai cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan, fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Untuk lebih jelasnya, kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata bunyi I yang terdapat pada kata-kata intan, angin, dan batik adalah tidak sama. Begitu juga bunyi P pada kata Inggris dan juga tidak sama. Ketidaksamaan bunyi I dan bunyi P pada deretan kata-kata di atas itulah sebagai salah satu contoh objek atau sasaran studi fonetik. Dalam kajiannya, fonetik akan berusaha mendeskripsikan perbedaan bunyi-bunyi itu serta menjelaskan sebab-sebabnya. Sebaliknya, perbedaan bunyi P dan B yang terdapat misalnya pada kata paru dan baru adalah menjadi contoh sasaran studi fonemik. Sebab perbedaan bunyi P dan B itu menyebabkan berbedanya makna kata paru dan baru itu. 1. Fonetik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Kemudian, menurut urutan proses terjadinya bunyi bahasa itu, dibedakan adanya 3 jenis fonetik, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustis, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Fonetik akustis mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Sedangkan, fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Dari ketiga jenis fonetik ini, yang paling berurusan dengan ilmu linguistik adalah fonetik artikulatoris. Sebab, fonetik inilah yang berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan manusia. Sedangkan, fonetik akustis lebih berkenaan dengan bidang fisika, dan fonetik auditoris lebih berkenaan dengan bidang kedokteran. 2. Fonemik.
Identitas fonem sebagai identitas pembeda. Dasar bukti identitas fonem adalah apa yang dapat kita sebut sebagai fungsi pembeda, sebagai sifat khas fonem itu, seperti contoh tentang rupa dan lupa. Satu-satunya pembeda di antara kedua kata itu ialah menyangkut bunyi pertama, R dan L. Oleh karena semua yang lain dalam pasangan kedua kata ini adalah sama, maka pasangan tersebut disebut pasangan minimal. Perbedaan di dalam pasangan itu adalah minimal. Dengan kata lain, perbedaan antara L dan R adalah apa yang membedakan dari sudut analisis bunyi, rupa, dan lupa. Maka dari itu, L dan R dalam bahasa Indonesia merupakan fonem-fonem yang berbeda identitasnya. Objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa. Biasanya, sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua satuan bahasa itu berbeda maknanya, maka berarti bunyi tersebut adalah sebuah fonem, karena dia bisa atau berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa itu. Fonem-fonem itu berjenis-jenis. John Leysen tahun 1968, Peter Ledvogt tahun 1975, Gleason tahun 1958 mengatakan bahwa fonem setiap bahasa dapat dibagi atas 1. Fonem segmental adalah fonem yang dapat dianalisis keberadaannya. Fonem segmental dapat dibagi atas vokal dan konsonan. 2. Fonem suprasegmental adalah fonem yang keberadaannya harus bersama-sama fonem segmental. Selanjutnya yaitu morfologi. Yang pertama ada pengertian morfologi. Morfologi adalah bagian linguistik yang mempelajari morfem. Morfologi mempelajari dan menganalisis struktur, bentuk, dan klasifikasi kata-kata. Dalam linguistik bahasa Arab, morfologi ini adalah tasrif, yaitu perubahan satu bentuk asal kata menjadi bermacam-macam bentukan untuk mendapatkan makna yang berbeda. Yang tanpa perubahan ini, makna yang berbeda itu akan terlahir. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Yang kedua, identifikasi morfem. Untuk menentukan sebuah satuan bentuk adalah morfem atau bukan, kita harus membandingkan bentuk tersebut di dalam kehadirannya dengan bentuk-bentuk lain. Kalau bentuk tersebut ternyata berdiri secara berulang-ulang dengan bentuk lain, maka bentuk tersebut adalah sebuah morfem. Yang ketiga, morfem, morf, dan alomorf. Seperti halnya dengan bunyi fonetis, semata-mata yang dikembangkan dengan mengapitnya di antara kurung persegi dan dengan fonem-fonem yang diapit di antara garis kanan, maka morfem-morfem lazim dilambangkan dengan mengapitnya di antara kurung kurawal. 4. Klasifikasi morfem. A. Morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dalam satu kalimat pertuturan tanpa adanya morfem lain. Contoh, pulang, makan, rumah, bagus, dan lain-lain. Morfem-morfem tersebut dapat berdiri sendiri dan dapat digunakan tanpa harus terlebih dahulu menggabungkannya dengan morfem lain. Sebaliknya, morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat pada morfem lain. Contohnya, juang, henti, gaul, baur, bugar, rentak, dan kerontang.
Morfem-morfem tersebut tidak dapat muncul dalam pertuturan tanpa terlebih dahulu mengalami proses morfologi, seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. B. Morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang terdiri dari satu kesatuan. Misalnya, meja, kursi, kecil, laut, dan pulpen. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah. Contohnya, ada pada kata kesatuan yang memiliki satu morfem utuh yaitu satu dan satu morfem terbagi yaitu kean. Contoh lainnya adalah kata perbuatan, terdiri dari satu morfem utuh buat dan satu morfem terbagi peran. C. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang berwujud bunyi dan dibentuk oleh fonem-fonem segmental, seperti morfem lihat, lah, sikat, dan ber. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental, seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Bahasa yang memiliki morfem suprasegmental diantaranya adalah bahasa Burma, bahasa Cina, dan bahasa Thailand. Sedangkan bahasa Indonesia tidak memiliki morfem suprasegmental. Bahasa yang memiliki morfem suprasegmental, setiap kata kerjanya selalu disertai petunjuk waktu. Petunjuk waktunya itu berupa nada. Misalnya, untuk mengungkapkan kalimat masa kini digunakan nada turun. Kemudian, untuk mengungkapkan kalimat masa lampau menggunakan nada datar. Lalu, kalimat masa nanti menggunakan nada turun naik. D. Morfem beralomorf zero. Morfem beralomorf zero adalah morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun suprasegmental, melainkan berupa kekosongan. Morfem beralomorf zero merupakan morfem penanda jamak dalam bahasa Inggris dan tidak berlaku pada bahasa Indonesia. E. Morfem bermakna leksikal dan morfem tak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang memiliki makna pada dirinya sendiri, tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Morfem bermakna leksikal jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif. Misalnya, kuda, pergi, lari, makan, merah. Morfem seperti ini dengan sendirinya sudah dapat digunakan secara bebas. Sedangkan morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak memiliki makna apapun pada dirinya sendiri. Morfem ini baru mempunyai makna jika digabungkan dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi. Termasuk morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem-morfem afiks seperti ber, me, dan ter. 5. Jenis-jenis morfem. Jenis-jenis morfem ada 3. Yang pertama yaitu morfem pangkal. Morfem pangkal atau stem merupakan bentuk dasar dalam proses pembentukan kata infleksi, atau bagian dari kata sebelum beri tambahan afiks infleksional. Contohnya, pada kata membeli, pangkalnya adalah beli, dan kata menangisi, pangkalnya adalah tangisi. Yang kedua, morfem akar.
Morfem akar atau root digunakan untuk menyebutkan bentuk dasar yang tidak dapat dianalisis lagi. Akar adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiks ditinggalkan. Contohnya, pada kata memberlakukan. Setelah semua afiks ditinggalkan, yaitu me, ber, dan kan, maka yang tersisa adalah akar laku. Jadi, akar atau root merupakan istilah untuk menyebutkan bentuk kata yang tidak bisa dibagi lagi dan tidak ada penambahan imbuhan lagi. Yang ketiga, ada morfem pradasar. Morfem pradasar adalah morfem yang menjadi bentuk dasar dalam suatu proses morfologi. Dalam morfem dasar ada yang berupa morfem bebas, contohnya i, kucing, dan juga ada yang berupa morfem terikat, contohnya juang, henti, dan tempur. Morfem dasar dapat diberi afiks tertentu dalam proses afiksasi. Bisa diulang dalam suatu proses reduplikasi dan bisa digabung dengan morfem lain dalam proses komposisi. Contoh, pada berbicara terdiri dari dua morfem yaitu ber dan bicara. Bicara merupakan morfem dasar dan ber merupakan afiks. G. Sintaksis. 1. Pengertian sintaksis. Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. 2. Kata sebagai satuan sintaksis. Dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan terkecil yang secara hierarki menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar yaitu frasa. 3. Definisi kalimat. Kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur berisi pikiran yang lengkap. Jenis-jenis kalimat diantaranya yang pertama, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal, kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat. Contoh, dia seorang dokter ini merupakan kalimat nomina. Sedangkan kalimat majemuk yaitu kalimat yang memiliki pola lebih dari satu. Kalimat majemuk memiliki dua macam, yaitu kalimat majemuk dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara, ciri-cirinya dibentuk dari dua atau lebih klausa dan kedudukan setiap klausa sederajat. Contohnya, mahasiswanya kaya, tetapi ia sendiri. Kemudian, kalimat majemuk bertingkat ciri-cirinya dibentuk dari dua atau lebih klausa dan kedudukan setiap klausa tidak sederajat, tetapi klausa inti dan klausa bawahan. Contoh, ketika kami pergi ke rumah. Yang kedua, kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor atau kalimat lengkap, kalimat yang lengkap unsur-unsur pembentuknya. Contoh, ayah membaca koran. Sedangkan kalimat minor atau kalimat yang tak lengkap yaitu konteks wacana pembicaraan sudah diketahui antar pelaku komunikasi. Contohnya, pembeli, minta 1 kilo bu, penjual, 35.000 sambil menyerahkan barang. 35.000 merupakan bagian dari bentuk lengkap Anda harus membayar 35.000. Yang ketiga, kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Kalimat verbal merupakan kalimat yang tersusun dari fungsi subjek dan predikat dengan syarat jenis kata dalam predikat merupakan kata kerja atau verba. Contoh,
ibu sebagai subjek, sedang memasak sebagai predikat. Sedang kalimat nonverbal adalah kalimat yang predikatnya bukan finite verb. Predikat dari kalimat nonverbal bisa kata sifat, kata benda, kata keterangan, atau jenis kata lainnya. Yang terakhir, kalimat bebas dan kalimat terikat. Kalimat bebas adalah kalimat lengkap, ada subjek dan ada predikat yang dapat diletakkan dalam paragraf tanpa bantuan kalimat lain untuk menjelaskan. Sedangkan kalimat terikat adalah kalimat yang memiliki struktur yang tidak lengkap. Dengan kata lain, kalimat jenis ini tidak memiliki subjek sekaligus predikat. Karena itu, kalimat jenis ini terlalu terikat dengan kalimat yang dan tidak pernah bisa menjadi kalimat mayor. H. Wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang utuh dan lengkap. Maksudnya, wacana ini satuan ide atau pesan yang disampaikan akan dapat dipahami pendengar atau pembaca tanpa keran atau tanpa merasa adanya kekurangan informasi dari ide atau pesan yang tertuang dalam wacana itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.